Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan diferensial order 2 konstan untuk kasus non homogen ya. Jadi kasusnya non homogen di sini. Nah, jadi saya punya bentuk umum dari persamaan diferensial order 2 ya. Ini Anda ingat kembali, Y double aksen tambah PTY aksen tambah QTY sama dengan RT. Nah, dengan kondisi awalnya YT0 sama dengan Y0 dan Y aksen T0 sama dengan Y aksen Y0. Nah, saya punya RT-nya tidak sama dengan 0, maka PDB-nya itu disebutnya non-homogen. Nah, untuk solusinya itu ada dua ya. Jadi solusinya adalah penjumlahan dari solusi homogen dan solusi non-homogen. Jadi kita harus kerjakan dulu yang homogen ya. Lalu kita kerjakan yang non-homogen ya. Oke. Nah, sebagai contoh saya punya ini ya. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial Y double aksen kurangi 9Y sama dengan 9T pangkat 3 kurangi 9T kuadrat tambah 3T tambah 2 dengan Y0 sama dengan negatif 1 dan Y aksen 0 itu sama dengan 15. Oke. Nah, pertama kita buat dulu homogennya. Jadi Y double aksen kurangi 9Y sama dengan 0 ya. Homogen. Ya. Saya punya persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat kurangi 9, maka kita bisa dapatkan solusinya itu yang homogen sama dengan C1 eksponen 3T ditambah C2 eksponen negatif 3T. Ya, sampai di sini. Itu solusi homogen. Baru kita masuk ke bagian non-homogen. Perhatikan RT-nya. RT-nya di sini 9T pangkat 3 min 9T kuadrat plus 3T plus 2. Tadi solusi homogennya itu adalah C1 eksponen 3T ditambah C2 eksponen negatif 3T. Ada yang sama kah dari yang kuning dengan yang warna merah ini? Ya. Ini tidak ada yang sama. Berarti dia berbeda. Ya. Jadi RT ini berbeda dengan solusi homogennya. Bagian non-homogen itu berbeda dengan solusi homogennya. Karena berbeda, berarti di sini kan T-nya pangkat 3. Karena pangkat 3 ya kita misalkan. Ya. Jadi saya punya solusi non-homogennya YP. Karena T pangkat 3 di sini paling besarnya. Maka saya misalkan AT pangkat 3, selanjutnya turun ya, BT pangkat 2 tambah CT tambah D. Oke. Dari sini kita cari Y aksennya. Turunannya apa ini? Jadi saya punya 3 AT kuadrat tambah 2 BT tambah C. Turunkan lagi, saya perlu turunan keduanya. Turunkan ini hasilnya adalah 6 AT ditambah 2 B. Ya. Sekarang solusi ini masukkan ke persamaan diferensial order 2-nya. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya punya kan dari soal seperti ini, Y double aksen kurangi 9Y. Nah, ini saya ambil Y double aksennya diganti jadi Y double aksen P ya, dari yang non homogen dikurangi 9Y P ya, gitu. Oke, yang ini kan yang kuning itu RT-nya ya, bisa Anda lihat dari soal. Oke. Nah, Y double aksen P tadi kan sudah dihitung ya, 6AT plus 2B. Sedangkan YP-nya tadi AT pangkat 3 tambah BT kuadrat tambah CT tambah D. Ya, jadi Anda masukkan ini, kalikan, nah kumpulkan. Ya. Setelah dikalikan lalu dikumpulkan. Sekarang kita lihat perbagian. Pertama bagian yang T pangkat 3. Yang kiri itu adalah negatif 9A, yang kanan itu 9 saja. Ya. Lalu yang T pangkat 2 saya punya negatif 9B sama dengan negatif 9. Yang T saja di sini ada 6A kurangi 9C sama dengan 3. Ya. Lalu yang satu yang tidak ada T-nya itu adalah 2B dikurangi 9D sama dengan 2. Oke, dari sini, dari bagian T pangkat 3, Anda bisa dapatkan bahwa A-nya itu adalah
minus 1. B-nya kalau lihat dari T pangkat 2, B-nya adalah 1. C-nya lihat dari bagian T. Ya, 6 kalikan negatif 1 dikurangi 9 kali C sama dengan 3. Nah, coba Anda hitung, didapatlah C-nya adalah negatif 1. Ya, lalu yang bagian 1, 2B dikurangi 9D sama dengan 2, dimana B-nya adalah 1. Kalau Anda hitung, D-nya adalah 0. Mana? 0 ya, gitu. Nah, karena tadi saya punya ini PD homogennya adalah ini, lalu A, B, C, D-nya adalah ini, berarti solusi non homogennya ya, itu adalah negatif T pangkat 3 tambah T kuadrat kurang T ya, gitu. Sehingga solusi umumnya ya kita jumlahkan mereka. Jadi C1 eksponen 3T ditambah C2 eksponen negatif 3T dikurangi T pangkat 3 plus T kuadrat kurangi T. Nah, itu solusi umumnya. Nah, di sini ada kondisi khusus ya. Jadi kalau Anda lihat tadi ini solusi umumnya. Dari informasi ya di soal saya punya Y0 itu sama dengan negatif 1. Ya. Ingat, Y-nya adalah ini. Berarti Y-nya kita ganti dengan negatif 1, T-nya kita ganti dengan 0. Nah, ini. Oke. Sehingga saya punya negatif 1 itu sama dengan C1 tambah C2. Informasi kedua, saya punya Y aksen 0 itu sama dengan 15. Nah, berarti kita turunkan dulu ini. Yang tadi solusi umum ini harus kita turunkan. Hasil turunannya itu adalah 3C1 eksponen 3T dikurangi 3C2 eksponen negatif 3T dikurangi 3T kuadrat plus 2T kurangi 1 ya. Oke. Y aksennya 15, T-nya kita ganti dengan 0, maka Anda dapat seperti ini. Sehingga bentuk akhirnya itu adalah 16 sama dengan 3C1 kurangi 3C2. Oke. Nah, ini ada dua persamaan ya. Nah, oke. Jadi saya punya dua persamaan ini. Anda lakukan substitusi dan eliminasi. Oke ya, ini. Jadi yang atas kalikan 3 lalu Anda jumlahkan. Ya, didapatlah C1-nya adalah 13/6. Lalu Anda hitung lagi, C2-nya adalah negatif 19/6. Jadi, saya punya solusi khususnya untuk kasus contoh 1 ini adalah Y sama dengan 13/6 eksponen 3T kurangi 19/6 eksponen negatif 3T min T pangkat 3 plus T pangkat 2 kurangi T. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Di contoh kedua, saya punya kasusnya, yaitu saya punya PDB order 2-nya Y double aksen kurangi 10 Y aksen tambah 25 Y sama dengan 18 eksponen 5T. Dengan Y 0-nya sama dengan 8, Y aksen 0-nya sama dengan 28. Nah, ya. Oke. Saya buat dulu PD homogennya, ya. Oke, konstan homogennya ini. Jadi yang kanannya kita buat 0, ya. Sehingga kalau kita buat PK-nya ya, jadi R kuadrat kurangi 10R tambah 25 ini faktorkan kembar, didapatlah solusi homogennya itu adalah C1 eksponen 5T ditambah C2T eksponen 5T ya, karena dia kembar. Jadi untuk membedakan ini mirip sama ya, identik. Jadi untuk membedakannya pakai T di sini. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan RT-nya 18 eksponen 5T. Ini ya solusi homogennya juga eksponen 5T, eksponen 5T. Wah, kalau Anda lihat di sini eksponen 5T-nya ada berapa? 1, 2, 3. Dengan RT itu ada 3. Ya. Berarti mereka itu kembar 3. Gitu. Karena ada 3 eksponen 5T-nya ya. Karena kembar 3 maka harus dibuat pembeda lagi. Ini kan tidak ada T, ini ada T-nya. Berarti yang berikutnya harus T pangkat 2. Jadi saya misalkan YP-nya itu A
dikalikan T pangkat 2 eksponen 5T. Ya, gitu. Ini saya pisahkan ya, biar kayak U kali V ya, untuk memudahkan Anda mencari turunannya. Jadi saya punya U-nya itu AT kuadrat, V-nya adalah eksponen 5T. Maka kita cari turunannya. Turunannya ini ya 2AT eksponen 5T. Turunkan dulu yang sebelah kiri. Yang kirinya tetap, turunkan yang sebelah kanan. 5 eksponen 5T. Sekarang kumpulkan. Ya. Maka Y aksen P-nya itu adalah 2AT ditambah 5AT kuadrat dikalikan eksponen 5T. Ya. Nah, ini sekarang saya misalkan U-nya, yang ini jadi V-nya. Ya. Jadi kita turunkan lagi. Hasilnya adalah 2A tambah 10AT eksponen 5T ditambah 2AT plus 5AT kuadrat dikalikan turunannya 5 eksponen 5T. Sehingga kalau kita kumpulkan hasilnya adalah 2A tambah 20AT tambah 25AT kuadrat dikalikan dengan eksponen 5T. Nah, selanjutnya ya masukkan lagi ke formulanya ya. Oke, masukkan lagi ke PDB order 2-nya. Oke. Nah, saya punya di soal kan Y double aksen kurangi 10 Y aksen tambah 25 Y sama dengan 18 eksponen 5T. Jadi Y-nya diganti dengan YP ya. Tadi sudah dihitung Y aksennya apa, Y aksen P-nya apa, Y aksen Y double aksen P-nya apa dan YP-nya apa. Ini ya. Sekarang kita kumpulkan makhluk yang sama, yang T kuadrat, yang T saja dengan yang tidak ada T ya. Jadi saya punya 25 AT kuadrat eksponen 5T dikurangi 50 AT kuadrat eksponen 5T tambah 25 AT kuadrat eksponen 5T. Yang coklat ini kalau Anda jumlahkan hasilnya 0. Sekarang yang hijau ya, 20 AT eksponen 5T dikurangi 20 AT eksponen 5T, ini juga habis. Yang tersisa tinggal yang warna ini ya, 2A eksponen 5T sama dengan 18 eksponen 5T. Berarti A-nya itu adalah 9 ya. Jika saya punya solusi non homogennya itu adalah YP sama dengan 9T kuadrat eksponen 5T. Maka saya punya solusi umumnya itu adalah Y sama dengan C1 eksponen 5T ditambah C2T eksponen 5T tambah 9T kuadrat eksponen 5T. Nah, selanjutnya kita cari C1 dan C2 ya, menggunakan informasi. Nah, informasi yang pertama itu adalah Y0 sama 8. Nah, oke, saya punya Y-nya ini. Kita ganti Y-nya dengan 8, T-nya kita ganti dengan 0. Nah, ya. Ini 0, ini 0, tersisa tinggal C1. Jadi 8 itu sama dengan C1. C1 sama dengan 8 ya. Sekarang kita informasi yang kedua, saya punya Y aksen 0 sama dengan 28. Berarti kita harus cari dulu Y aksennya. Turunkan. Turunannya adalah 5C1 eksponen 5T C2 eksponen 5T ditambah 5C2T eksponen 5T tambah 18T eksponen 5T dan ditambah 45T kuadrat eksponen 5T ya, bisa dikotret lagi. Sekarang kita ganti, maka yang tersisa itu adalah 28 sama dengan 5C1 tambah C2. C1 nya 8 kali 5 40, jadi 20 kurangi 40 itu adalah negatif 12 ya. Maka solusi khususnya untuk kasus yang ini adalah Y sama dengan 8 eksponen 5T kurangi 12T eksponen 5T ditambah 9T kuadrat eksponen 5T. Oke. Nah, selanjutnya tolong kerjakan 3 soal ini ya, cari solusi khususnya. Oke, untuk kasus yang ini ya. Oke.
Nah, kalau Anda berhasil, ya Anda dapat level up lagi untuk PDB Orde 2 konstan non homogen. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.